Cerah-cerah. Selamat pagi semuanya. Halo. Mungkin bisa Halo, pakai Ibu. icon ada reaction di situ. Halo, selamat pagi. Semoga bersemangat. Semangat, Ibu. Oke, Ibu, untuk materi pertama tentang job interview ya, Bu. Tuh. Oke, saya Oke. persilakan, Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bisa share screen ya, Mbak Anita? Boleh, Ibu, mangga. Boleh ya. Oke, teman-teman sekalian, kita hari ini akan sedikit santai pembahasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, nah ini saya nggak tahu nih Mbak Anita, kita pertanyaannya nanti terakhir setelah semua sesi selesai atau nunggu selesai saya dulu aja atau gimana? Nunggu materi pertama selesai, terus kita ada sesi tanya jawab, terus materi kedua sesi tanya jawab. Seperti itu. Siap. Oke, teman-teman sekalian, selamat pagi. Ini slide-nya warnanya hitam karena hari ini cerah. Jadi kita harus menyesuaikan ya, yin dan yang. Ada hitam, ada putih. Anyway, nama saya Kevin, perkenalkan. Saat ini saya bekerja di salah satu IT company, bergeraknya di bidang konsultan. Kebetulan saat ini posisi saya adalah project management officer. Salah satu pekerjaannya adalah HR dan GA. HR sendiri human resource, which is salah satu detail pekerjaannya adalah deskripsinya itu hiring atau interviewing orang yang akan bergabung dalam perusahaan saya ya. Anyway, kita langsung ke slide kedua. Kenapa sih interview itu penting untuk seorang HR atau untuk user? Ini kayaknya nggak ada tanya jawab langsung ya. Kita nggak langsung ini ya, interaktif ya. Oke, saya langsung aja ya. Ini dikutip dari Skill Academy, interview itu bertujuan untuk mengenal kepribadian, kelebihan, kekurangan, dan mengetahui kecocokan. Oke, kecocokan antara siapa? Antara budaya perusahaan dengan cara kamu bekerja. Lalu kita lihat yang kedua itu interview sendiri itu ditujukan agar pewawancara kerja bisa lebih mudah dalam mengenal karakter calon pekerja. Saat mengikuti tes wawancara kerja, kamu akan mendapatkan banyak pertanyaan mulai dari data pribadi, pengalaman kerja, bahkan pertanyaan secara teknis. Oke. Sebelum kita ke next slide, nanti mungkin setelah ini ada Kak Dana yang akan lebih detail untuk memberikan info mengenai CV kalian, how to build the CV. Nah, setelah CV itu sendiri kita submit ke perusahaan yang kita apply bekerja, kalau kalian secara CV-nya sudah oke, nanti akan dihubungi oleh perusahaan untuk melanjutkan interview. Biasanya kan seperti itu ya stepnya. Nah, ini adalah kenapa alasan interview itu sangat penting dalam salah satu proses rekrutmen. Oke, kita langsung ke next slide. Ini apa aja sih yang harus disiapin? Aduh, udah seneng nih. Halo, selamat siang. Saya dari perusahaan A. Sudah mendapatkan CV Anda untuk kami ingin melanjutkan ke proses berikutnya. Biasanya seperti itu ya kalau udah ada phone call dari perusahaan. Nah, saya mau interview, kira-kira bisa kapan nih? Secara offline atau online? Kalau misalnya secara offline ataupun online, semuanya sama aja. Semuanya harus prepare, semuanya harus disiapkan. Bukan berarti kalau misalnya pakai Zoom interview seperti sekarang, kalian nggak dandan ya. Kalian hanya pakai daster misalnya. Nggak seperti itu. Semuanya harus disiapkan. Oke, kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan? Review your CV. Kenapa harus direview CV-nya Mbak? Atau Kak atau Bu? Karena semua itu akan dilihat dari apa yang kalian tulis pada saat di CV kalian. Semua akan ditanya sesuai dengan CV yang kalian submit kepada perusahaan. Jadi direview lagi, dibaca lagi. Oh, yang saya tulis di CV itu apa aja. Oke, next ya. Research on the company.
Kenapa sih harus cari tahu perusahaan yang kalian apply apa? Nggak lucu kan ya kalau misalnya seperti kita menyukai seseorang tapi kita nggak tahu apa namanya backgroundnya apa, terus kesukaan dia apa. Nah itu pun sama berlaku seperti kalian pada saat apply ke suatu perusahaan. Karena satu hal pasti yang kalian submit itu ke banyak perusahaan kan, nggak mungkin hanya satu atau dua perusahaan. Satu hal pada saat kalian ditelepon oleh HRD, tanyakan kembali, jangan sungkan, maaf dari perusahaan mana, oke? Jangan sampai lupa karena pada saat nanti kalian interview, sebelum interview kalian harus cari tahu perusahaan apa, perusahaan seperti apa yang kalian apply. Oke, next ya. Reread the job description. Oke, kalau kalian sih sebetulnya sudah jelas ya karena ilmu kesehatan. Sudah tidak masalah, tapi tetap harus dibaca. Job description yang pada saat mereka tuliskan pada saat kalian apply itu dibaca lagi. Oke, nah ini yang tadi pakai daster atau pakai kaos misalnya pada saat interview. No, oke. Next, kalian harus, nah saya akan memberikan beberapa tips apa sih nanti gestur apa seperti apa yang harus kalian lakukan. Please dress appropriately, jangan pakai misalnya ini berlaku untuk offline dan online ya. Pakai celana 7/8 misalnya, karena lagi ngetren, atau pakai sendal selop, nggak kayak gitu ya. Tapi tolong berpakaian secara profesional, secara formal, supaya kenapa? Karena first impression itu adalah sangat penting. Orang kan pertama ketemu sama kita yang dilihat apa? Penampilannya seperti apa. Oke, next ya. Practice and prepare. Oke, latihan. Jangan takut. Harus pede, latihan. Kenapa? Karena kalau tidak berlatih, nanti yang ada kita panik. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Apalagi pada saat interview pertama kali. Itu normal banget kalau kita sampai panik, terus tangannya dingin dan lain-lain ya. Jadi satu hal kuncinya adalah practice and prepare, latihan dan persiapkan dirimu pada saat akan interview. Be on time. Nah ini sering banget jam karet. Jadi teman-teman kalau bisa 30 menit sebelum interview sudah ready. Minimal 30 menit, maksimal 15 menit. Kenapa? Saat offline kadang-kadang misalnya macet, ya bener nggak sih? Macet di jalan, atau ternyata gedungnya ada 2 nama gedung yang sama, atau nyampe ke gedung keringetan, make up harus dibetulkan, betul kan? Nggak bisa kayak gitu. Jadi siapkan kalau bisa 1 jam sebelumnya juga nggak masalah. Lebih baik kamu datang lebih awal daripada pas-pasan, oke? Nah ini manner and body language. Pembawaan diri juga bahasa tubuh. Next ya. Nah ini manner and body language itu apa aja sih Bu Kevin? Nah ini. Apa yang harus dilakukan pada saat kalian bertemu dengan interviewer? Pertama, jabat tangan. Selamat pagi dan menjabat tangan. Jangan kayak hook menjabat tangannya keras. Menakutkan. Oke. Next one, smile. Senyum, tapi jangan terus tersenyum ya. Nanti interview ini anak kenapa tersenyum selalu, tapi disesuaikan kalau misalnya ada kesempatan untuk tersenyum, oke? Use appropriate hand gesture. Hand gesture itu seperti apa? Jadi jangan menunjuk. Oke? Kadang-kadang kita nggak secara tidak sadar karena kita panik, kita melakukan hal-hal yang kurang begitu baik untuk ditunjukkan kepada HRD ataupun user. Oke? Lalu occasion eye contact. Apa itu occasion eye contact? Ini loh, tatap mata. Ya. Tapi bukan berarti harus continuous eye contact. Kalau kalian lihat di sebelah kanan nih ada yang tidak boleh dilakukan continuous eye contact. Jadi dilihat terus, matanya dilihat terus. No, tidak seperti itu ya. Oke, be polite. Sopan santun harus dijaga. Oke. Lalu next-nya apa yang sih yang sebaiknya tidak dilakukan? Crossing atau locking hands together. Seperti ini. Mungkin kalian tanpa kalian sadari
kalian selalu melakukan hal seperti ini ya, tangannya di cross di dada. Lalu continuous eye contact seperti yang saya bilang, jangan tatap mata saya, tidak seperti itu ya. Lalu expressing disagreement itu seperti apa sih kalau kalian misalnya tidak setuju dengan komentar user atau HRD, tolong tersenyum aja, tidak perlu memperlihatkan expressing disagreement atau ketidaksetujuan ya. Misalnya rolling eyes, kadang-kadang kita nggak sadar matanya seperti ini. Itu face mukanya harus benar-benar dikontrol. Makanya kenapa tadi saya bilang latihan. Coba lihat berkaca dalam di kaca tuh kita belajar, kita ngobrol seperti apa, kalau saat bicara tangannya seperti apa, itu perlu dilakukan. And then touch your hair and face. Kadang-kadang kita kalau panik, aduh, garuk-garuk atau menyentuh muka, no. Kalau bisa hindari hal-hal seperti itu ya. Next one. Nah, ini nih yang biasanya keluar, bener nggak sih? Tolong ceritakan tentang diri kamu. Halo, nama saya Kevin. Saya suka kucing. No, tolong jelaskan hal-hal yang memang related atau misalnya memang disesuaikan dengan apa pekerjaan yang sudah kalian achieve. Misalnya apalagi tapi teman-teman ini semua masih fresh graduate ya, betul nggak sih? Betul ya Mbak Anita Betul, ya, Ibu. betul. Jadi kebanyakan masih belum punya pengalaman bekerja, jadi mungkin lebih menceritakan tentang pada saat kuliah seperti apa. Jadi kalau misalnya pernah magang, ceritakan magangnya, lalu ceritakan tentang isi CV-nya sedikit saja. Lalu mengapa kami harus mempekerjakan kamu? Nah ini kira-kira kalau pertanyaan seperti ini kalian harus jawab apa? Belikan kelebihan yang kalian punya. Misalnya kamu adalah pekerja keras. Oke, saya tidak mudah menyerah. Saya menyukai sesuatu yang baru. Misalnya seperti itu. Lalu apakah kelebihan dan kekuranganmu? Ini satu hal yang memang sangat tricky. Kenapa tricky? Karena di situ kamu harus mengeluarkan kelemahan kamu lah ya istilahnya. Apabila ditanya seperti ini, berikan solusi terbaik. Seperti contohnya, ya saya sedikit pelupa. Oke, tapi itulah sebabnya saya selalu mencatat segala sesuatu yang saya ingat. Pada saat misalnya, jadi pada saat kalian memberikan info kekurangan kalian, di situ pun kalian harus memberikan solusi kepada HRD ya. Lalu next, apa yang membuat Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Ini makanya kenapa pada saat slide pertama saya bilang research about the company. Kalian harus memperlihatkan bahwa kalian excited, bahwa kalian mengenal bahwa perusahaan ini sangat misalnya kompeten, sangat bagus. Makanya kenapa saya pengen banget kerja di perusahaan ini. Nah, ini terakhir nih, percuanan ya. Berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan? Nah, riset dulu teman-teman. Riset dulu sebelum kalian memberikan info berapa gaji yang kamu inginkan. Cari tahu kira-kira untuk teman-teman fresh graduate ini gajinya berapa. Banyak sekarang website-website yang memberikan kalian kisi-kisi. Kira-kira kalau fresh graduate itu gajinya berapa. Oke. Ini udah berapa menit ya? Oke. Itu aja dari saya. Kita lebih baik berinteraksi, interaktif, question and answer. Begitu Mbak Anita, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Materinya sangat padat dan luar biasa ya. Saya sampai keteteran nih Bu nyatetnya. Oke, teman-teman sekarang ada sesi tanya jawab nih. Teman-teman pasti udah siapin dong pertanyaan apa sih yang mau ditanyain ke Ibu Kevin. Jadi jangan disia-siain ya, mumpung ada pakarnya kita langsung nanya nih sama Bu Kevin. Kalau dari saya sendiri sih saya ada Bu pertanyaan, tapi ke teman-teman dulu ya Bu ya. Boleh, silakan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya langsung open speakernya sama open cam ya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ayo bertanya. Teman-teman, saya tunggu ya. Silakan yang mau bertanya. Mungkin drop chat kali ya.
Oh, boleh, boleh. Kalau mau Kalau lewat yang chat malu. gitu. Oh, ini Bu, ada yang bersuara nih. Oh iya ada. mohon Silakan. ini Bu, mau bertanya. Halo, dengan siapa nih? Saya Muhammad Arif Prayugo, mungkin lulusan tahun 2021 di STIMIK ya Bu, Karisma, dulu Karisma, sekarang Horizon. Selamat Mau ya, nanya, sudah lulus. Ya, ya, mau tanya, kalau boleh. untuk CV rating ya Bu, kan sebelumnya saya jelasin dulu background saya sebelumnya ya Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya kan saya bekerja sambil kuliah ya Bu, jadi dulu itu kalau kuliah pagi berarti kerjanya malam, kalau pagi kerja kuliahnya malam. Nah kalau untuk CV writing ya, apakah pengalaman kerja sebelumnya, contoh saya 3 tahun di perusahaan Jepang tapi tidak relevan dengan jurusan saya ketika kuliah gitu Bu, apakah itu harus tetap dicantumkan atau enggak di CV Bu? Oke, Arif, terima kasih. Sebetulnya Mbak Anita saya minta izin menjawab ya. Sebetulnya nanti ada Mas Kusavianto, Mas Dana yang akan lebih detail menjelaskan mengenai CV writing. Tapi satu hal yang bisa saya berikan masukan kepada Arif, dimasukkan aja apapun itu experience-nya yang pernah kamu jalankan itu dimasukkan di dalam CV ya. Hello Mas Dana, tuh dia muncul kan. Arif, mungkin nanti sama Mas Dana akan dijelaskan lebih lanjut ya, detailnya seperti apa yang harus kamu tulis pada saat di CV. Cuman satu hal yang saya mau saya mau kasih masukan sama kamu, itu kamu harus masukkan apapun pengalamannya. Oke, terima Begitu. kasih Bu. Oke, sama-sama. Punten, itu tadi yang bertanya dari prodi apa ya? Sistem informasi. Oh, sistem. Oke, kalau gitu saya mau bertanya juga dong, Bu. Boleh Boleh. nggak? Silakan Mbak Anita. Oke, Ibu. Gini, Bu. Langsung bertanya ya, Bu. Langsung aja. Santai aja Mbak Anita. Oke, Ibu. Ini Bu pertanyaan saya. Kalau misalkan kita lagi interview, kadang kan kita ngerasa gugup nih ya, Bu. Kalau misalkan gugup gitu kan kadang kayak pertanyaan orang tuh nggak kedengeran. Cara kita buat ngomong tuh gimana gitu biar enak gitu loh, Bu. Kalau pertanyaannya tuh nggak kedengeran atau minta diulang lagi tuh yang sopan tuh gimana gitu loh, Bu. Oke. Makanya Mbak Anita, kunci pertama adalah berlatih. Oke. Terus Mbak Anita, pada saat Mbak Anita panik, itu yang Mbak Anita harus lakukan adalah fokus kembali, tarik napas dalam-dalam, tapi jangan sampai terlihat gesurnya gitu, enggak ya. Tapi mencoba fokus kembali, tenangkan diri, itu tidak masalah untuk mempertanyakan kepada HRD, Ibu mohon maaf boleh diulang kembali pertanyaannya? Atau Bapak, Ibu boleh diulang kembali pertanyaannya? Itu tidak masalah ya teman-teman sekalian, jangan takut untuk mengulang pertanyaan, itu nggak salah sama sekali, malah yang bahaya itu kita nggak fokus, pertanyaan dikasih kita jawabnya melebar kemana-mana, ke yang ditanya A yang dijawab Z gitu kan ya. Itu makanya jangan takut, dibawa sesantai mungkin. Kalau Mbak Anita misalnya besok mau ada interview nih, kalau bisa latihan dulu. Kira-kira memang sih kadang-kadang pertanyaan yang diajukan itu di luar dari out of the box ya, maksudnya di luar dari nalar kita, kok tiba-tiba nanya begini, dan kita nggak bisa menyembunyikan ekspresi kita, kok nanya ini gitu, dan tiba-tiba hilang aja semua jawab. Sebetulnya Mbak Anita mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, pada saat hal itu terjadi, calm down, tenang, tarik nafas, lalu tanyakan kembali. Misalnya Mbak lupa nih, itu salah satu trik sebetulnya, mengulur sedikit waktu sambil Mbak memikirkan jawaban apa yang akan Mbak berikan kepada user atau HR gitu. Gimana Mbak, cukup puas nggak dengan jawaban aku? Puas Ibu, insya Allah bisa menjadi bekal saya ya Bu buat nanti. Ayo semangat ya, semangat. Oke, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Sama-sama. Buat teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Selain teman-teman dapat jawaban dari pertanyaan yang teman-teman tanyain, teman-teman juga bakal dapat door prize loh, ada bonusnya. Ayo Yuk, bertanya. Semangat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, siap. Kalau misalkan gangguan sinyal boleh drop chat aja, nanti dibacain. Betul. Ya.
Kalau Ada yang mau malu, bertanya? silakan drop chat. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung di unmute aja. Oke. Kayaknya malu-malu nih teman-temannya Malu-malu. ya. Iya. Atau Kalau dari misal- kami ada yang boleh nanya nggak? Nanya nggak boleh. ke semuanya kan Ke ya Pak? teman-teman. Paling nggak saya juga ingin lebih mengenal teman-teman ini background-nya kayak gimana, kayak gitu sih. Boleh Pak, kayak simulasi lagi interview gitu ya Pak ya? Interaktif, lebih interaktif. Lebih interaktif aja, karena kan nanti Betul. saya ada sesi, saya pengen pastiin yang udah saya siapin cocok nggak nih. Nah, sebenarnya saya kepo nih, kan kalau dilihat kan kurang lebih hari ini ada sekitar 70-an partisipan lah ya. Dari pingin tahu aja, dari sekitar 70-an partisipan ini siapa yang kuliah sambil kerja? Mungkin kalau iya bisa balas yes atau angkat tangan di kolom chat deh. Kalau memang kuliah sambil kerja. Boleh. Silakan Bapak. Ada, ayo teman-teman semua. 1. Ada yang jawab nggak, Mas? Ada 2 ini beberapa nih. Ada 2 yang jawab. Pakai reaction juga boleh loh, teman-teman. Ya, banyaknya yang kuliah sampai kerja atau gimana tuh? Atau masih pada kuliah ya banyaknya ya? Banyaknya kayaknya masih kuliah Bu, soalnya reguler ya. juga kan. Oke, jadi masih pada tingkat akhir mungkin ya? Oke. Oke, berarti kayaknya kalau ngelihat kebanyakan memang ini ya, memang yang full kuliah ya. Dari Reguler, teman-teman ya. betul Mas. Reguler ya. Oke. Reguler. Oke. Sip. Tunggu Mbak Anita, balik lagi ke Iya. Mbak Anita. Tadi kepo aja pingin tahu. Oke, siap Bapak. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi kalau misalnya malu-malu, Mbak Anita, ada ya? Ada nih Bu. Oke. Jadi ikut kepo nih Kak saat ditanya. Apa kelebihan kamu, cara terbaik untuk menjawab seperti apa ya Kak, supaya tidak terkesan sombong atau berlebihan? Oke. Nah, mana Ibu? Bagus banget nih pertanyaannya. Oke. Cara terbaik untuk menjawab seperti apa supaya tidak terkesan sombong atau berlebihan? Saat ditanya apa kelebihan kamu? Oke, pertama teman-teman sekalian itu pasti mengenal diri teman-teman sekalian kan ya. Apalagi teman-teman kan baru masuk ke dunia kerja. Biasanya identitas berlebihan atau sombong ini bisa dilihat apabila teman-teman yang sudah berpengalaman kerja ya. Nah, satu hal cara menjawabnya adalah triks dan tipsnya adalah kalian tetap intonasi yang digunakan pada saat kalian menjelaskan kepada user itu haruslah sangat diatur. Makanya kenapa saya bilang harus berlatih. Contohnya nih, saya nanya sama Mbak Nita. Mbak Nita, boleh saya tahu apa kelebihannya Mbak Nita? Ibu Kevin. Oke. Dari intonasi tuh udah ketahuan kan kita. Waduh. Lalu dari cara gestur tubuh menjelaskan itu juga udah ketahuan. Oke. Walaupun pada kenyataannya dengan cara interview sendiri kita tidak bisa mengenal orang itu keseluruhannya ya, maksudnya 100%, tapi paling tidak dengan kalian memperlihatkan dengan cara kalian komunikasi dengan baik. Makanya kenapa communication skill itu perlu diasah, harus dilatih. Saya bilang makanya lihat berkaca pada kaca, ngobrol sendiri seperti kalian. Oh, ini muka gue nih. Ini muka saya nih kalau lagi ngomong gitu kan. Oh, ekspresiku ternyata begini. Nah, itu tuh kan bisa dilatih. Makanya jauh-jauh hari kalau bisa latihan ya, teman-teman. Gimana caranya supaya oh iya, ternyata muka saya udah benar, intonasi yang saya pakai sudah betul. Gitu kira-kira. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi.
Iya Bu, dari Mutiara Sri Rusmanti, Hmm. STIMIK Horizon Karawang, Prodi Sistem Informasi. Jika ada pertanyaan, apakah ada rencana menikah atau pendidikan lagi untuk kedepannya, itu cara menjawabnya seperti apa ya Bu? Ah, oke. Enggak Ibu. Aku pernah ditanya ini sama Mas Dana loh dulu. Nah, boleh Bu. Boleh share pengalamannya Bu, Iya, boleh iya, banget. oke. Ini nanti mungkin Mas Dana bisa bantu menjawab ya, Mas. Tapi untuk dari sisi aku tidak ada masalah, jawab aja apa adanya. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri, tidak boleh menjadi diri orang lain, atau memang kalau memang tidak ada apa namanya, tidak ada rencana, ya bilang tidak ada rencana. Kalau memang ada rencana untuk menikah ke depannya, kenapa tidak? Itu harus dibicarakan. Ingat satu hal terakhir, rezeki nggak kemana ya. Walaupun kalian bilang aku akan menikah dan ternyata perusahaannya misalnya, oh mohon maaf di sini hanya untuk yang single, no. Tidak berlaku pada saat akhirnya itu rezeki itu nggak kemana-mana. Tapi jadilah diri sendiri, ya, jadilah diri sendiri. Kalau ditanya siapa namanya tadi, Mutiara, kamu ada mau sekolah lagi? Oh ada. Itu bisa menjadi nilai lebih loh, jangan salah. Nilai poin kamu tambah ya. Oh ini anak ternyata memang ada keinginan. Karena sejujurnya salah satu pertanyaan nanti pada saat interview adalah apakah goals kalian ke depan. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu akan ditanyakan. Jadi Mutiara semangat, kalau ada rencana menikah atau sekolah lagi, jawab aja apa adanya ya. Semoga membantu Siap, ya. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Paling Oke, nambahin makasih. Ya, Mas Dana sedikit, mau nambahin apa? nambahin dikit mengenai ini. Jadi sebenarnya ini secara umum ya, proses mencari kerja itu kalau menurut saya itu adalah permainan probabilitas. Maksudnya begini, semakin kita sering interview, sebenarnya kemungkinan untuk dapatnya berarti semakin besar. Jadi misalkan kalau kita interview seminggu 2 kali, berarti opportunity-nya cuma 50, dari 2 kemungkinan keterima cuma 2. Tapi kalau kita bisa mendapatkan, let's say katakanlah interview lebih dari 2, kemungkinan keterimanya jadi lebih besar. Nah, kenapa saya membahas seperti itu dulu? Karena sebenarnya kalau saya pribadi nih, proses mencari kerja itu hanya bisa kita kontrol sampai interview. Setelah interview itu nggak bisa kita kontrol sudah. Nah, penting buat teman-teman untuk berpikir gimana ya cara ngomong yang enak ya. Intinya adalah jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Persepsi dari orang di sebelah sana, dari sana, misalkan sebagai interviewer, dari seberang, itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. PR-nya adalah bagi teman-teman yang mencari kerja, janganlah kalian membebani diri kalian terhadap persepsi orang lain untuk kalian, terhadap diri kalian. Kayak tadi dijelasin sama Mbak Kevin, kalau memang planning kalian memang sudah ada planning untuk nikah, atau kalian ada planning untuk melanjutkan pendidikan lagi, dan dari sisi pemberi kerjanya memang ternyata belum cocok, ya berarti simple, belum jodoh. Cari opportunity lain. Betul. Intinya begitu. Karena terkadang kita juga nggak pernah benar-benar tahu gitu loh. Bisa saja saat ini tidak jodoh, tapi karena mereka happy dengan kalian, mungkin di lain waktu dihubungin kembali. Itu sih paling. Pendekatannya seperti itu. Oke. Thank you Mas Dana. Terima kasih tambahannya. Semoga membantu ya Mutiara dan teman-teman yang lain. Siap, Oke. Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi juga, pertanyaan? Ada lagi nih pertanyaan. Oke. Mereka berarti ternyata malu-malu Mbak Anita kalau harus menyalakan. Iya, oke. Jangan malu ya. Santuy aja. Sans aja di bawah sans. Oke. Kak, ketika ditanya berapa gaji yang diharapkan, terkadang kita nggak tahu benar atau salah batas yang bisa kita dapatkan dengan posisi tersebut. Oke. Meskipun sudah browsing soal gaji, apakah jawaban kita nantinya akan mempengaruhi diterima atau tidaknya? Sejujurnya iya, ini sangat mempengaruhi. Ya, mohon maaf, kemarin sempat viral beberapa tahun yang lalu sih. Yang anak fresh graduate, anak salah satu universitas ternama di Jakarta memberikan informasi gaji, maunya gaji dia berapa, tapi dia masih fresh graduate. Nah, itu satu hal sih. Karena kita dari sisi
perusahaan, sejujurnya kalau dari saya sendiri kita punya range berapa harga yang akan kita kasih untuk tiap kandidat yang akan kita hire ya. Terlalu cepat nggak saya ngomongnya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan mau ambil satu employee, satu kandidat, kita udah punya range sendiri nih harganya mau berapa. Nah kalau misalnya ternyata di luar budget tapi masih bisa di plus minus, itu kadang-kadang kita, dan misalnya kalian oke banget dan ternyata range-nya oke lah masih bisa lah, itu kita bisa terima. Tapi kalau misalnya jauh bener ya mendingan kita cari yang punya pengalaman yang lebih, atau misalnya plus minus lah ya, karena dari sisi kita betul yang kata Mas Dana tadi, Mas Kusafianto bilang, kalian itu tugasnya hanya interview dan memberikan jawaban sesuai dengan jati diri kalian, dengan apa yang kalian tuliskan di CV. Di luar dari hasilnya itu memang dari kita, dari HRD. HRD itu punya banyak poin-poin apa yang harus kita pilah-pilah, termasuk gaji. Jadi apakah, pertanyaannya ya, saya ulang ya, apakah jawaban kita nantinya akan mempengaruhi diterima atau tidaknya kita? Iya. Jadi sebelum memberikan angka berapa yang kalian mau, pelan-pelan pastikan dulu, di-riset dulu, kira-kira untuk posisi ini berapa, dengan pengalaman pekerjaan saya sekian, kira-kira berapa, kotanya di mana, itu tiap kota beda-beda ya teman-teman ya harganya ya. Itu take notes ya. Ingat, harga di Karawang, harga di Jakarta, di Bandung, dan di Jogja serta Bali itu berbeda. Jadi kalian harus tahu ya. Gitu. Mas Dana ada yang mau ditambahin? Kalau saya menyarankan sebenarnya begini. Satu, benar tadi dari poinnya Mbak Kevin, pertama di riset dulu. Risetnya caranya gimana, Mas? Sebenarnya satu, kalau kalian memang mau masuk ke sebuah industri yang kalian sudah punya kenalan, entah alumni, kakak kelas, atau teman, coba ditanyakan, kira-kira range gajinya untuk posisi A di kota ini berapa? Nomor satu. Kedua, jika memang ternyata posisinya berada di kota yang di mana bukan domisili kalian, selain nanyain gaji, sebenarnya gambaran kasar kira-kira biaya hidup di sana berapa? Karena itu juga menjadi penting buat kalian pastinya, kalau harus keluar kota. Nah, kuncinya adalah begitu kalian sudah dapat angkanya, coba lakukan konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Meminta informasi lebih lanjut, misalkan kalian punya teman nih yang memberikan informasi A. Kalian tanya lagi, punya nggak teman yang lain untuk mencari pembanding? Itu kedua. Untuk mencari pembanding, kalian bisa melakukan dua cara. Pertama adalah dengan bertanya dari jejaring kalian, atau ketiga, ada beberapa website yang bisa kalian cek. Pertama, kalau nggak salah ada namanya Kerja, pakai Q. Kerja, lalu ada namanya Glassdoor. Cuman kalau di Glassdoor kayak di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi yang cukup banyak itu adalah Kerja sama Jobstreet. Ini saya tulis di kolom komentar ya. Dua website ini biasanya mereka nge-post mengenai range gaji. Bisa dijadikan patokan juga. Nah, terakhir adalah pada saat kalian menghadapi interview. Poin pertama adalah kalian juga perlu melihat situasi pada saat interview. Apakah interviewernya ini cukup open apa enggak? Kalau memang sekiranya cukup open, sebenarnya kalian bisa bertanya dengan tutur bahasa yang diatur ya. Mungkin konteksnya adalah, Bapak, Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, untuk posisi A di kota C, dari riset yang saya lakukan nominalnya sekian. Apakah sekiranya nominal ini masuk ke dalam range gaji yang sudah dipersiapkan untuk posisi ini? Terkadang proses ini bisa dibalik menjadi proses kita pun bertanya kembali. Karena sudut pandangnya adalah untuk menunjukkan bahwa kalian pun juga sudah mempersiapkan diri dengan mencari tahu sebenarnya pasarannya berapa sih, gitu. Bener banget Mbak Anita, saya tambahin ya, ini yang terjadi kepada saya pada saat saya akan pindah ke Jakarta ya Mas Dana ya. Waktu itu saya masih di Bandung, teman-teman saya share sedikit ya. Jadi Mas Dana ini dengan saya dulu pernah satu kantor ya.
Mas Dana ini dulu manajer di kantor saya. Suatu hari beliau pindah tuh, udah pindah melanglang buana dulu ke Jakarta duluan. Sampai akhirnya bagian saya nih yang dapat kerjaan ke Jakarta. Nah, satu hal yang saya lakukan adalah saya langsung kontak ke ke beliau. Saya tanya, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu pun bisa kalian lakukan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya punya teman circle kalian dan ternyata circle kalian udah duluan nih, nggak masalah, itu malah kalau bisa harus dilakukan. Jadi biasanya nanti teman kita kan ya terserah ya, itu Indian pada akhirnya kalian sendiri yang memutuskan apakah akan diambil pekerjaannya atau tidak. Tapi kayak urusan gaji dan lain-lain itu menurut saya itu kalian ada baiknya kayak saya tanya sama Mas Dana waktu itu, Mas, kira-kira bagusnya seperti apa? Berapa living cost di Jakarta dan lain-lain. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi jangan asal tembak karena misalnya oh ya dapat kerjaan di Jakarta misalnya harganya 3 juta gitu ya. Karena mungkin kalau di Karawang cukup besar, padahal kalian belum tahu sebetulnya biaya di Jakarta itu sangat tinggi. Jadinya blunder, ya nggak sih? Menurut kalian, wah gede banget nih, udah gede banget nih, dapat nih di Jakarta oke banget. Nah, karena kalian malu bertanya atau kalian salah langkah, itu bisa menjadi makan hati sendiri gitu loh. Makanya nggak ada masalah tanya sama senior kalau punya kenalan lebih senior atau temen yang sudah memang duluan masuk ke kolam itu nggak ada salahnya untuk bertanya. Oke, itu aja. Ini ada lagi ya? Oke. Oh, lu udah kasih tahu ya, Mas. Oke. Satu lagi kalau kalian main Twitter atau Instagram ada namanya HRD Bacot ya. Ini dia benar-benar dia benar-benar sharing segala macam tentang hiring, tentang rekrutmen dengan yang lebih santuy, lebih santai. Mungkin kalau kalian main media sosial, kalau misalnya yang dikasih sama Mas Dana kan lebih formal lah ya Mas ya. Kalau HRD Bacot kalian sambil scrolling Instagram atau Twitter, mereka biasanya kasih tips and tricks dan teman-teman lain juga sharing. Jadi apa pengalaman mereka yang pernah dilalui pada saat interview. Jadi walaupun main media sosial tetap harus cari yang positif. Oke? Cari hal-hal yang memang misalnya bisa nggak ada salahnya main media sosial, tapi cari yang memang memberikan positif energi sama kalian. Apalagi membuat semangat karena ini saya juga follow HRD Bacot di Twitter. Kalau teman-teman main Twitter atau Instagram, mereka kasih banyak tips and trick. Oke, itu aja Mbak Anita. Oh, sama satu lagi. Oh, Kalau Mas. kita specifically ngomongin gaji, tadi Mbak Kevin kan ngasih saran akun sosial media yang bisa di-follow. Iya, betul. Kalau masalah gaji di Instagram itu ada satu namanya IndoPay Gap. Di IndoPay Gap itu sering jadi orang-orang profesional ya secara umum share gajinya mereka berapa di perusahaan. Biasanya perusahaan tidak terlalu spesifik, tapi kotanya diberitahukan, pengalaman kerja berapa, Iya, masa betul. kerja apa itu namanya masa kerjanya berapa, job desk-nya seperti apa, gajinya berapa, cukup detail. Itu coba kalian scroll, kalian baca, kalian cek komparasinya, di sana banyak informasi yang menarik sih. Oke, terus referensi lain ya Mas? Oke, Mbak Anita, kayaknya aku udah berapa jam nih aku? Karena Mas Dana biasanya lebih panjang dari aku pasti dia. Oke, siap Ibu. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Dan untuk yang bertanya tadi, teman-teman dapat door prize ya, dapat voucher dari CSDL. Wah, yeay. Nanti voucher berapa nominalnya atau voucher apa, nanti CSDL yang infoin ya. Pokoknya buat yang tadi di door prize. Oke. Ibu, terima kasih banyak. Materinya luar biasa, menarik, dan sangat Semoga bisa bermanfaat. membantu ya. Nanti Amin, mungkin Mas Dana akan lebih detail ke CV ya sama LinkedIn profile ya.
Saya akan sampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu Siap. Kevin sudah sampaikan. Terima kasih. Pertama, ya yang harus kita siapkan ketika mau interview itu harus review CV, harus mengenali CV kita tuh seperti apa dan apa saja yang kita tulis di situ. Kemudian mencari tahu tentang perusahaan yang kita apply, lalu menyiapkan first impression pertama yang harus kita tunjukkan itu harus rapi dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk latihan dan mempersiapkan diri, belajar untuk on time, kemudian belajar tentang pembawaan diri dan bahasa tubuh. Itu semua sangat penting ketika kita mau interview mencari kerja. Oke, Ibu terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya. Semoga teman-teman semua sukses ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Ibu doanya. Sama-sama. Buat teman-teman yang sudah bertanya juga terima kasih banyak ya. Sekarang kita mau lanjut ke materi kedua. Sebelum itu buat teman-teman yang baru datang, nanti bakal ada absen tapi setelah Q&A pemateri kedua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay terus. Untuk selanjutnya materi kedua tentang CV writing sama building LinkedIn profile. Gimana nih Pak bacanya? Oke, nanti dijelasin lagi sama Bapak ya. Oh. Siap. Oke. Untuk teman-teman, pokoknya jangan sampai di skip materi kita yang sama Bapak Yanto ini, karena pasti bakal sangat bermanfaat. Lalu untuk pertanyaan, teman-teman boleh catat, nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan jangan lupa ada door prize dari CSDL buat teman-teman yang aktif bertanya. Oke, kepada Bapak Kusawianto Wardana, saya persilakan untuk penyampaian materi keduanya. Mangga Bapak. Oke, saya boleh share screen ya? Saya ada materi udah siapin. Boleh Bapak, silakan. Sebentar Mbak ya, kok tiba-tiba ketutup. Udah kelihatan layar saya? Sudah Pak. Udah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Teman-teman di sini bisa panggil saya dengan Dana atau Mas Dana, tapi please jangan panggil Pak ya, supaya tidak mengingatkan umur sudah berapa. Jadi kalau bisa panggil Mas juga tak apa-apa. Materi hari ini saya coba mengcover dua topik ya. Satu adalah membangun karir dengan LinkedIn dan juga CV writing. CV writing mungkin saya taruh di akhir karena sebenarnya saya mau memberikan analogi sebagai seorang pemburu. Terkadang proses mencari kerja itu seperti layaknya kita melakukan berburu, let's say katakanlah berburu hewan di hutan. Kita terkadang terlalu sibuk milih senjatanya kita mau pakai apa, tapi kita tidak mengenali hutan dan proses cara mencarinya seperti apa. Nah, kenapa saya balik? Karena sebenarnya yang paling penting itu bukan senjatanya apa, tapi bagaimana cara berburunya dan bagaimana cara kita mengenali hutan di mana tempat kita akan berburu. Nah, makanya di awal saya mau bahas dulu mengenai LinkedIn ini. Nah, mungkin sebelum lanjut lebih jauh, saya mungkin lebih memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bagaimana sih LinkedIn ini sebenarnya sudah membantu saya. Jadi, saya memang alhamdulillah sudah bekerja dari tahun 2008, sejak zaman kuliah, jadi saya pun dulu juga kuliah sambil bekerja. Tapi secara umum, saya bisa membagi pengalaman kerja saya menjadi dua fase. Fase sebelum saya mengenal LinkedIn dan juga industri teknologi, di mana saya banyak bekerja di industri pendidikan, makanya dulu kenal sama Mbak Kevin, itu waktu saya di Bandung, di IDP Education, sekitar setahun, lalu saya pindah ke Jakarta karena memang dapat pekerjaan yang lain. Lalu fase kedua dari karir saya, itu adalah begitu saya masuk ke dunia teknologi, di mana secara tidak langsung, LinkedIn sebenarnya membantu saya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi pada saat saya selesai dari University of New South Wales, saya bekerja di Gojek dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Lalu juga saya bekerja di Ninja Express, logistik teknologi.
dan juga saat ini di Buku Warung, aplikasi yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM. Nah, 3 pekerjaan ini sebenarnya secara tidak langsung saya dapatkan dengan beraktivitas di LinkedIn. Nah, saya mau kepo nih, mungkin quick aja, teman-teman yang ada di sini, boleh tahu nggak berapa banyak yang sudah pernah atau mungkin sudah pernah mendengar apa itu LinkedIn? Boleh taruh di yes atau apapun. Ada yang pernah dengar apa enggak? Mbak Anita pernah dengar? Oke, beberapa sudah pernah dengar. Oke, berarti paling enggak saya bisa menjelaskan, nggak usah terlalu detail ya. Nah, tapi sebenarnya secara konsep, kenapa sih LinkedIn ini menjadi penting dan kenapa pentingnya kita berjejaring atau menggunakan sosial media untuk mencari kerja? Pertama karena ada satu fakta yang menurut saya menarik dan ini adalah suatu fakta yang kita sebagai anak muda lah, milenial ya, kita harus bisa menerima fakta tersebut. Di mana milenial umumnya 2 sampai dengan 3 kali lebih banyak ganti pekerjaan dibanding generasi sebelum kita. Mbak Kevin udah ketawa tuh. Saya aja jujur ya, ganti kerja kayaknya ini udah company ke-8. Padahal fase kerja saya belum mencapai 20 tahun sebenarnya. Kenapa? Karena beberapa hal. 1, opportunity sekarang lebih banyak. Lebih banyak bisnis-bisnis baru lahir. Di mana bisnis-bisnis baru yang lahir ini juga akan membutuhkan karyawan yang baru, entah itu fresh graduates ataupun yang berpengalaman. Sehingga kita sebagai pencari kerja memiliki opsi yang lebih banyak. Nomor 1. Kedua, struktur kerja dan juga kontrak yang berbeda dibandingkan katakanlah orang tua kita. Pada zaman orang tua kita sudah sangat umum orang bekerja di satu perusahaan dari lulus sampai dengan pensiun. Karena secara struktur perusahaan memang seperti itu. Tapi di angkatan kita akan sangat berbeda. Karena kebanyakan kita mungkin hanya akan bekerja kontrak, dan itu sudah menjadi kelumrahan. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Itu memang sudah, konsep bekerjanya memang sudah berubah. Nah, oleh karena itu, kita pertama adalah kita harus bisa menerima ini kenyataannya. Begitu kita sudah bisa menerima kenyataan ini, baru kita harus berpikir, bagaimana kita menghadapi dunia kerja? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Dalam, kalau tadi saya menggunakan analogi saya adalah berburu di dalam hutan. Bagaimana mencari kerjanya dan bagaimana sekiranya kita menghadapi dunia kerja. Nah, di sini sebenarnya LinkedIn sebagai sebuah aplikasi atau sosial media sebenarnya bisa membantu kita. Kenapa? Apa sih LinkedIn itu sebenarnya simpelnya? LinkedIn tuh nggak beda jauh kayak media sosial kayak Facebook, Instagram, Twitter. Dimana kalau di Facebook biasanya kita tempat kita berjejaring, berkoneksi dengan, ya sorry itu sih ya, kalau Facebook biasanya kita angkatan kita punya Facebook hanya karena mau berkoneksi dengan orang tua, paman, atau saudara jauh biasanya. Udah jarang nih angkatan kita nih yang milenial itu upload status di Facebook, jarang. Tapi kita masih punya Facebook karena orang tua, paman, saudara jauh itu pasti pakai Facebook. Instagram itu adalah tempat kita quote unquote untuk show off, untuk menunjukkan siapa kita. Keriaan duniawi itu biasa banyak di Instagram tuh, teman-teman tuh. Nah, Twitter adalah tempat kita biasa ngebacot. Kita melemparkan curahan hati dalam bentuk teks, biasa banyak dilakukan di Twitter. Nah, ketiga sosial media ini dirangkum dengan, dikombinasikan dengan Jobstreet, aplikasi-aplikasi pencari kerja, itulah LinkedIn. Di mana sebenarnya kalau kita secara utuh melihat LinkedIn itu adalah sosial media di mana tempat kita berinteraksi dengan orang-orang lintas generasi. Karena kalau kalian aktif di LinkedIn, kalian akan melihat generasi X, atau katakanlah yang lahir sebelum tahun 80-an pun banyak di sana. Di sana tempat kita juga bisa men-showcase atau menunjukkan skill kita, baik dalam bentuk foto, video, maupun tulisan, untuk quote-unquote menjual diri kita.
Dan di saat yang sama, di LinkedIn juga adalah tempat kita bisa mencari kerja. Saya jujur, sudah nggak pernah lagi cari kerja dari Jobstreet. Semuanya cuma dari LinkedIn sekarang. Oke. Sampai sini dulu, Mbak Nita, boleh aku buka pertanyaan nggak ya? Karena menurutku berikutnya agak sedikit detail. Aku pengen mastiin, teman-teman ada yang mau tanya nggak mengenai LinkedIn itu sendiri kayak gimana? Boleh Pak, boleh banget. Boleh. Yuk teman-teman Kalau ada yang mau nanya, silakan. Kalau malu-malu boleh lewat chat kayak tadi ya. Boleh. Yuk, ada yang mau bertanya, guys? Ada yang mau nanya? Ntar, mungkin masih ngetik chatnya agak panjang nih. Mungkin Iya, sambil nungguin kalau ada yang mau nanya apa enggak, kepo nih. Kalau Mbak Anita sendiri pakai sudah punya akun di LinkedIn nggak? belum punya sih Pak, cuman pengen bikin, cuman kayak nggak paham gitu loh, step awal tuh kayak gimana gitu loh, buat masuk ke sana. Oke. Mungkin nanti di akhir kita coba bikin live session aja ya kali ya. Boleh Bapak, siap. Nanti kita ini. Oke. Ada yang mau nanya? Kak Anita itu mau bertanya, Silakan, izin. Mas Arief. Kak Ya. Boleh. Siapa namanya? Saya kayaknya orang yang sering nanya deh ya. Arif yang tadi. Oke, Kak Dana, maaf. Sebelumnya kan saya juga main LinkedIn dari 2018 lah, semester 3-an waktu itu. Saya juga sempat dapat job set sih, maksudnya kerjaan sampingan dari LinkedIn. Nah, cuman saya sedikit mau tanya untuk LinkedIn profile ya. Kalau untuk fresh graduate itu kan dicantumkan ketika kita emang no experience ya, Kak. Tapi kalau di LinkedIn kan saya cantumkan nih dari experience yang tidak relevan ya, contoh kayak tadi pengalaman kerja di perusahaan Jepang 3 tahun kontrak gitu kan, tetap saya cantumkan. Nah, tapi untuk di bio-nya apakah harus saya rubah, maksudnya otomatis kan kalau emang belum dapat job yang relate dengan jurusan kita kan kita tulisnya biasanya, saya pribadi nulisnya tuh kan fresh graduate gitu kan. Nah, apakah sebaiknya seperti apa, Kak? Ada tips nggak untuk bio-nya, Kak? Oke. Gini, mungkin quick ya review untuk ini. Mungkin di akhir kita bisa sambil buka beberapa akun LinkedIn yang memang saya follow, jadi kita bisa jadikan inspirasi. Cuman begini, kalau di bagian, mungkin yang kamu maksud yang di bagian di bawah foto ya, deskripsi singkat. Ya, benar, Kak. Oke. Kalau dari sudut pandang saya melihatnya begini. Kamu bisa memasukkan, let's say katakanlah dirimu memang fresh graduate selalu hendak mencari pekerjaan di industri apa. Dirimu bisa tulis fresh graduates, spasi strip, spasi bidang-bidang yang kamu tertarik. Let's say katakanlah fresh graduate strip, spasi sistem informasi, atau misal system informations, koma information technology. Intinya adalah masukkan kata kunci yang sekiranya kalau ada recruiter yang nyari kandidat fresh graduates untuk jurusan itu, apa aja kata kunci yang keluar? Paham nggak, Rif? Berarti kalau untuk kalau saya sih nyebutnya bio ya, kayak deskripsi di bawah profil gitu, di bawah nama, bukan perkenalan diri kita secara singkat gitu. Oh, yang about me kan ada dua tuh soalnya, deskripsi singkat sama about me. Kalau yang di about me, mungkin penulisannya kamu bisa menjelaskan bahwa kamu sudah berpengalaman. Oke. Kalau about me, mungkin kamu bisa tulis begini, Rif, perkenalkan dirimu bahwa kamu memiliki pengalaman selama 3 tahun di perusahaan apa. Jangan bilang perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu karena ownernya orang Jepang. Tapi industrinya apa? Bergerak di industri apa? Industrinya apa? Lalu kamu jelaskan kamu sedang mencari pekerjaan, kamu tertarik bekerja di industri apa. Itu aja sebenarnya udah cukup untuk di awal. Yang penting, Rif, misalkan kamu mau mencari pekerjaan di bidang sistem informasi
atau kata kuncinya apa aja sih sekiranya bakal dicari? Apakah sistem informasi, apakah information technology, information management, management system. Saran saya, kata kunci yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang kamu cari, itu kamu masukkan ke dalam LinkedIn profile kamu. Entah itu di About Me, atau di deskripsi singkatnya. Oke. Mungkin itu dulu, Rif. Di akhir mungkin nanti kita coba bedah profil LinkedIn itu seperti apa. Mungkin kita nanti bisa pakai LinkedIn profile saya untuk kita bedah apa yang seharusnya dimasukin pada bagian mana. Dan tentunya agak sedikit berbeda pendekatannya bagi fresh graduates dengan katakannya yang sudah berpengalaman. Tapi secara umum konsepnya kurang lebih masih sama. Oke, saya lanjut dulu ya Anita ya. Baik. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan LinkedIn dalam karir? Kalau saya pribadi melihatnya ada dua aspek. Cuman saya bedah satu-satu. Aspek pertama, itu kita dapat akses langsung ke recruiter atau ke HRD. Mungkin teman-teman yang di angkatan saya, yang lahir tahun 90 ke atas, mungkin masih sempat tuh kita ngerasain namanya apply kerja buka koran. Ngecek dari koran, atau katakanlah kita ngecek dari website-website kayak Jobstreet, di mana di situ orang atau HRD bisa ngepost pekerjaan, tetapi kita nggak dapat akses langsung karena adanya orang di tengah, atau kita tidak mengenal rekruternya siapa. Nah, keunggulan dari LinkedIn ini sendiri itu adalah sebenarnya kita mendapatkan akses langsung ke rekruter atau HRD. Di mana ini tampilan LinkedIn ini contoh nih. Seperti layaknya sosial media yang lain, di bagian atas ini ada kolom search atau fitur search. Dan yang menarik, ini seperti layaknya Google, kalian bisa memasukkan kata kunci apapun. Contoh, kemarin waktu saya bikin persiapan materi ini, saya coba iseng aja. Saya cuma ketik D3 perawat, enter. Yang kelihatan langsung di layar adalah memang semua postingan dari berbagai macam orang yang memiliki kata kunci D3 atau perawat atau D3 perawat. Dan di sini langsung kelihatan nama-namanya. Siapa saja yang ngeposting mengenai lowongan ini. Nah, intinya adalah keunggulan dari LinkedIn ketimbang sosial media yang lain, LinkedIn ini sangat segmented, di mana rata-rata yang ada di dalam LinkedIn ini adalah profesional. Antara yang memang bekerja sebagai recruiter atau HRD, atau profesional seperti contohnya saya, yang memang secara aktif atau secara pasif juga mencari pekerjaan. Nah, di sini sebenarnya fitur pencarian ini bisa digunakan nih dengan keyword yang memang kalian mau gunakan. Contoh, mungkin tadi mungkin Arif ya, barusan lulus, kata kuncinya misalkan apa? S1 Information System, S1 Manajemen Informasi. Masukin di situ, akan keluar. Apapun yang berhubungan dengan itu. Tidak memang semuanya adalah lowongan pekerjaan, tetapi kalian bisa mencari sekiranya informasi yang berhubungan. Plus, enaknya, kalian bisa berinteraksi langsung dengan siapapun yang melakukan postingan tersebut. Oke. Tetapi ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam kalian menggunakan LinkedIn. Terutama begitu kita sudah membahas bagaimana kita berinteraksi dengan para pemberi kerja ini. Jangan sampai nih kita menganggap proses komunikasi di LinkedIn seperti layaknya kita proses komunikasi di chat. Misalkan ngechat tiba-tiba cuma p. Jangan, satu. Kedua, menulis layaknya chat, satu baris enter. Jangan. Gunakan LinkedIn ini seperti layaknya kalian menulis email atau menulis surat.
Dan ada beberapa tips and trick, mungkin nanti Mbak Anita materi ini mungkin akan saya share PDF-nya, silahkan kalau mungkin mau di-share ke teman-teman, karena saya menyertakan ada beberapa link materi yang menurut saya juga sangat berguna, saya pun juga pakai. Ada 2 link yang menurut saya menjadi penting, satu bagaimana mengoptimalkan akun LinkedIn, kedua etika menulis email lamaran kerja, karena menurut saya itu penting banget. Nah, selain tadi saya juga udah membahas mengenai etika, pastikan foto profil kalian profesional. Meskipun ini sosial media, tapi pergunakan LinkedIn ini layaknya seperti tempat kalian menunjukkan diri kalian untuk mencari kerja. Jadi foto sebisa mungkin yang profesional. Kedua, mayoritas kalau kalian melakukan kegiatan mencari kerja, komunikasi itu memang selalu akan ada di 2 tempat. Handphone, nomor handphone kalian, dan email. Email, pastikan alamat email yang profesional. Alamat email yang profesional itu seperti apa, Mas? Alamat email yang profesional itu yang sekiranya menunjukkan nama lengkap kalian, atau kalau tidak, itu adalah singkatan dari nama lengkap kalian. Contoh, nama saya, Kusafianto Wardana. Simple, kalian bisa kayak saya, kusafianto.wardana@gmail.com. Atau kalau misalkan terlalu panjang, saya bisa singkat, k.wardana atau kusafianto.w@gmail.com. Boleh nggak ditambahin angka-angka di belakang? Karena terkadang nama saya terlalu umum, Mas. Misalkan Muhammad Budi. Wah, itu namanya udah umum semua. Boleh dikasih angka di belakang. Tetapi pastikan masih terlihat profesional. Jadi nggak ada tuh nama, kalau bisa nih dalam apply kerja, jangan ada alamat email yang sorry to say, tapi alay. Karena kalau saya pribadi, saya lagi nge-review CV, kalau udah kayak gitu, jujur saya nggak lihat. Itu. Terakhir, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan LinkedIn, tutur bahasa. Penting kita menulis dengan tutur bahasa yang baik dan sesuai dengan EYD. Kenapa? Kayak tadi saya bilang, meskipun ini adalah sebuah sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, tapi kalian perlu ingat, di mana interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi profesional. Bukan interaksi personal seperti like-nya, let's say, di Instagram ataupun Twitter. Oke. Ini saya ngambil sebuah contoh yang saya dapat di internet ya. Ini adalah contoh yang bisa kalian gunakan, katakanlah kalian sedang mendirect message atau men-chat secara privat ke akun LinkedIn yang memberikan posting pekerjaan. Saya kasih waktu untuk melihat dulu. Secara umum, di dalam gambar yang kalian lihat ini, di sini saya bisa bilang ini dibagi menjadi 4 bagian. Paragraf pertama itu adalah perkenalan diri. Nama saya siapa, saya lulusan dari mana, program studi saya apa. Part kedua adalah membahas mengenai posisi yang hendak kalian apply, atau posisi yang kalian tertarik untuk apply. Part kedua. Part ketiga, membahas mengenai pengalaman kalian. Katakanlah, kalian pasti akan banyak yang tanya, Mas, tapi kan saya fresh graduate, saya nggak ada pengalaman. Pengalaman itu tidak harus selalu yang dibayar. Bisa saja. Misalkan buat teman-teman yang ngambil di jurusan keperawatan. Dalam program studi kalian kan pasti ada kegiatan magang. Asumsi saya magangnya nggak cuma 1 kali, pasti beberapa kali. Let's say katakanlah di beberapa rumah sakit atau beberapa klinik. Kalian bisa jelaskan, pada saat kalian magang, kalian tindakan atau kegiatan apa yang kalian lakukan pada proses magang tersebut. Buat teman-teman yang ngambil jurusan sistem informasi, asumsi saya pada saat kalian di dalam kuliah, kalian pasti ada beberapa proyek yang kalian kerjakan.
Atau jangan-jangan kalian punya job sampingan yang berhubungan. Jelaskan juga di situ. Sekali lagi, nggak perlu bikin esai surat cinta yang panjang, tapi pastikan kalian mampatkan maksimum, kalau misalkan kita jabarkan, ini sebenarnya 2 bullet point saja, lalu kalian jabarkan dengan lebih detail. Terakhir, ditutup dengan seperti biasa, ucapan terima kasih, dan harapan bisa berkoneksi ke depannya. Ini contohnya, kalau kalian berinteraksi di LinkedIn. Terkadang, kalian juga perlu perhatikan, ada beberapa pemberi pemposting, atau teman-teman yang memposting mengenai pekerjaan, itu sudah dengan sangat spesifik meminta kalian untuk apply via email. PR-nya sering yang terjadi adalah, dan ini kesalahan umum yang sering dilakukan oleh fresh graduates, pada saat apply kerja via email, udah mah subjeknya kosong, body emailnya kosong. Bener nggak Mbak Kevin? Bener banget, lanjutkan. Saya pribadi kalau udah kayak gini, saya delete. Nggak saya buka. Kayak. Nah, contohnya gimana, Mas? Nah, email itu punya space karakter yang lebih lebar, lebih banyak sebenarnya ketimbang LinkedIn. Karena LinkedIn tuh saya lupa, rasanya cuma punya space karakter kayaknya cuma 250 apa 350 gitu. Lupa aku. Cuman intinya adalah kalau kita memang kalian perhatikan aja di postingannya, apakah postingannya secara spesifik tidak mencantumkan email? Kalau mencantumkan email, sebenarnya kalian bisa kirim email seperti ini, di mana ini sebenarnya contoh email yang cukup baku sebenarnya yang bisa kalian pakai, dan ini bisa menjadi guideline buat kalian. Oke. Dan kalaupun kalian perhatikan, strukturnya itu pun masih sama. Pertama, perkenalan diri. Kedua, membahas mengenai posisi apa yang hendak kalian lamar atau kalian apply. Ketiga, membahas mengenai diri kalian dan pengalaman kalian yang sekiranya berhubungan dengan posisi yang kalian apply. 3. Keempat, penutup sebenarnya. Cuman ini lebih detail, lebih panjang. Oke, Mbak Anita, aku boleh buka pertanyaan dulu nggak? Karena kedepannya masih ada beberapa lagi nih, biar nggak miss nih. Boleh Kak, boleh. Teman-teman yang mau nanya silakan. Yuk, yang mau nanya langsung aja ya teman-teman. Kalau malu boleh drop chat yang baru join. Kalau ada yang mau ditanyain seputar materi yang sedang disampaikan, boleh banget nih teman-teman langsung nanya ya. Mungkin buat teman-teman yang dulu waktu dari SD, SMP, SMA mikir ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Gua kan tinggal di Indonesia ya, ngapain masih harus belajar bahasa Indonesia? Tujuannya ini teman-teman, untuk menulis. Karena seperti kalian rasain waktu kuliah pun juga tugas menulis juga banyak kan? Sebenarnya itu tujuannya untuk melatih kita untuk bagaimana mencurahkan apa yang ada di dalam kepala kita ke dalam bentuk tulisan. Ada yang mau bertanya? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau masih belum ada yang kepikiran gitu ya? Belum ya. Ada pertanyaan yang timbul nanti mungkin di akhir ya. Boleh, oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kegunaan LinkedIn pertama dalam karir. Pertama adalah kita untuk bisa membangun relasi atau sekiranya berinteraksi langsung dengan recruiter atau HRD. Di mana itu sesuatu yang biasanya tidak bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian apply kerja dengan cara zaman dulu banget, keliling bagi-bagi CV, ataupun kalian hanya apply kerja menggunakan portal kerja seperti Jobstreet dan yang lain-lain. Nah, kegunaan kedua LinkedIn dalam karir itu sebenarnya adalah personal branding. Di mana di LinkedIn ini kalian sebenarnya bisa memposisikan LinkedIn sebagai tempat kalian quote-unquote menjual diri, memperkenalkan diri kalian, siapa sih kalian, apa sih keilmuannya teman-teman, apa keunggulannya teman-teman dibandingkan katakanlah kandidat yang lain.
Konsep personal branding ini sebenarnya adalah konsep yang masih terus bergerak, masih terus update. Saya mungkin tidak akan membahas terlalu banyak karena jujur saya sendiri juga masih belajar bagaimana membangun personal branding saya sendiri di LinkedIn. Cuman mungkin saya menjelaskan dulu yang simple dulu deh mengenai apa yang perlu kalian lakukan untuk bisa membangun branding kalian atau image kalian di LinkedIn. Ada 3 aspek sebenarnya, simple. 1, pilih satu topik yang kalian ingin cover. Atau pilih satu topik yang ingin kalian bahas. Poin nomor 1 ini, sejujurnya akan terus berkembang seiring usia kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seiring bertambahnya usia kalian, interest atau keilmuan kalian pasti berkembang. Konteks. Pada saat saya mulai aktif di LinkedIn kisaran tahun 2018, saya banyak nulis lebih banyak yang sifatnya bagaimana cara mencari kerja. Karena pada saat itu memang saya ngerasa itu topik yang paling mudah saya cover karena memang itu saya sempat bekerja di bidang itu dan saya pun memiliki pengalaman di situ dan juga pengalaman pribadi. Tetapi saya seiring berjalan waktu sekarang lebih banyak menulis dan berinteraksi di hal-hal yang bidangnya adalah bisnis, pengembangan bisnis, dunia startup, dan akhir-akhirnya lebih ke arah parenting. Karena ternyata 3 aspek ini yang menjadi sesuatu yang saya sukai. Jadi topik yang kalian ingin cover ini bisa sesuai dengan minat kalian, keilmuan kalian, apa yang kalian paham. Kedua adalah menulis secara reguler. Nah, ini yang sebenarnya paling sulit. Saya pun juga masih kesulitan untuk melakukan ini. Di mana idealnya kalian menulis secara reguler di LinkedIn paling tidak seminggu 2 sampai dengan 3 kali kalian mencurahkan pemikiran kalian dalam bentuk tulisan. Tetapi jika 2 ini dirasa masih cukup sulit, sebenarnya ada opsi ketiga, yaitu aktif berkomentar pada postingan dengan topik yang sesuai dengan topik yang kalian ingin cover. Contoh, ada seorang pakar yang memposting mengenai, let's say, kata isu kesehatan. Kalian bisa membalas komennya, berkomentar, tetapi komentarnya berbobot ya. Maksudnya kalian menulis, oh, kalau menurut saya, berdasarkan waktu saya kuliah kemarin, sebenarnya yang Bapak bahas itu ABCDE. Jadi bisa sifatnya kalian membedah postingan beliau dengan sudut pandang yang positif, atau kalian memberikan sudut pandang yang berbeda. Tapi intinya adalah aktif berkomentar. Kalau memang sekiranya kita masih pada titik sulit untuk menulis secara reguler. Nah, kalau Mas Dana punya beberapa profil yang di-follow nggak? Banyak. Tapi ada beberapa profil yang memang saya follow sejak lama, baik yang baru maupun yang lama, karena saya tahu masing-masing profil ini memiliki keunggulan atau mereka secara spesifik mengambil topik yang memang mereka kuasain. Beberapa yang saya follow, itu ada namanya Mas Rian Saputra, dia konten marketingnya Flip. Saya follow beliau karena saya juga belajar mengenai konten marketing, belajar berpikir mengenai konten, karena di pekerjaan saya pun juga cukup related. Kedua, Pak Peter Fabian, beliau itu sebenarnya pakar di bidang HR dan Industrial Relations, tetapi beliau itu, kalau saya bisa bilang, punya kemampuan storytelling dan menulis yang sangat bagus. Jadi sebenarnya saya banyak mencoba mencari inspirasi gaya menulis dari beliau. Terus ketiga, Bu Milka Santoso. Beliau ini recruiter, HRD lah simpelnya. Tetapi dia itu adalah headhunter. Headhunter itu adalah recruiter yang tidak spesifik ada di dalam suatu perusahaan. Jadi ada di luar, di dunia kerja itu ada industri yang namanya industri headhunter. Di mana tugasnya dia membantu recruiter atau HRD di suatu perusahaan untuk mencarikan kandidat di luar sana. Tapi memang biasanya yang dicari untuk level manajerial ke atas biasanya. Atau
posisi-posisi yang skill setnya sangat spesifik. Nah, saya jujur banyak follow beliau juga untuk sekiranya mendapatkan insights. Kalau misalkan kita mencari posisi yang sudah level manajerial ke atas, itu lika-likunya seperti apa sih? Karena beliau juga banyak sharing mengenai itu. Nah, ini contoh aja. Personal branding ini sesuatu yang tidak semua orang akan memilih melakukan di LinkedIn, tetapi menurut saya cukup penting untuk kita aware mengenai apa itu personal branding di LinkedIn. Oke. Kayaknya ada pertanyaan ya Mbak Anita ya di komen. Ada Oke. Mas Arief, nanti kalau diizinkan, boleh nggak Mas Arief nanti profilnya kita buka, terus nanti mungkin saya coba kasih komentar sedikit ya untuk bagaimana mengimprove-nya ya. Nanti saya juga mungkin buka profil saya sama profilnya Mbak Kevin deh. Boleh, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Katina Rizkiana. Boleh dicantumin nanti dari prodi apa ya? Pertanyaannya, jika kita mengirim email, jika kita hanya melampirkan CV saja, apakah sudah cukup? Terus kalau misalkan lampirannya ada beberapa seperti ijazah, pas foto, CV, dan portofolio, itu baiknya filenya dipisah atau disatukan ya? Gimana nih, Kak? Oke. Kalau saya pribadi, saya sarankan kalian pisah menjadi 2 file PDF. File PDF pertama itu adalah untuk CV kalian sendiri. File PDF kedua adalah dokumen tambahannya. Kayak pas foto, ijazah, sertifikat, itu kalian pisah. Kenapa? Supaya kalian mudah nge-track sebenarnya. Mudah nge-track ini maksudnya apa? Mudah untuk kalian pisahkan. Karena dokumen-dokumen tambahan itu biasanya dokumen-dokumen yang fix. Kalian mau apply kemanapun, itu yang dipakai. Tetapi CV, nanti bagian CV di akhir saya bahas, CV itu saran saya jangan fix. Kalian kalau berusaha, katakanlah dalam proses di industri yang berbeda-beda, CV itu harus punya beda-beda. Bahkan kalau, ya ini agak terlalu spesifik, tapi kalau saya pribadi, bahkan beda company pun CV-nya saya pisahkan. Karena saya memperhatikan kata kunci yang ada di dalam satu job description di satu perusahaan, itu saya coba matchingkan dengan CV saya. Tapi itu agak terlalu rumit lah. Cuman intinya adalah pastikan kalau saran saya filenya dipisah 2, dan kalau bisa filenya PDF ya, jangan JPEG, PDF. Dan juga jangan Words, Docs, jangan. Karena kalau Words bisa diedit sama orang. Jangan. PDF. Jadi kalau itu simpelnya pasti saya saranin dipisah. Aku boleh nambahin nggak sedikit aja? Ya Mbak. Oke, tadi namanya siapa? Tina kalau nggak salah ya. Mbak Tina. Mbak Tina, kita sebagai recruiter itu terima CV banyak banget. Itu bisa mabuk kita. Jadi satu hal, kalau aku saranin ya, beneran deh, mending CV aja Mas, kalau bisa CV dan foto aja dulu, ijazah dan lain-lain nggak perlu, karena nanti pada saat kamu lulus ke step berikutnya, kita biasanya minta CV dan KTP misalnya ya, karena saat itu yang masuk CV itu puluhan, dan kita harus satu-satu kita baca, kita lihat, itu tuh sangat melelahkan. Jadi nanti mungkin Mas Dana akan kasih tips dan triknya bagaimana cara menulis CV yang enak dibaca sama saya sebagai recruiter, karena itu kalau misalnya membosankan ya, itu capek, apalagi kalau misalnya orang yang sudah punya pengalamannya banyak banget ya Mas ya, itu bisa berpuluh-puluh halaman gitu, dan itu tuh melelahkan kita sebagai seorang recruiter tuh harus baca loh satu-satu. Jadi saranku betul banget, jangan kalau bisa PDF, jangan terlalu besar filenya, oke? Terus ijazah sama KTP yang kayak gitu-gitu nggak perlu dulu menurut aku. Foto sih kalau bisa ada apa enggaknya nanti Mas Dana yang akan tambah ya pada saat di CV ya. Itu aja. Thank you. Thank you, Bu Kevin.
Sama nambahin, tadi Mbak Kevin membahas satu dokumen yang menurut saya penting, KTP. Saran saya, kalau baru masih posisi apply, jangan. Teman-teman, saya kasih konteks. Saya ini saat ini bekerja di startup di bidang financial service. Isu di industri financial service sekarang ini adalah penyalahgunaan KTP. Di tempat saya bekerja, pinjam gitu ya Mas? pinjam. Dipakai ya? Ya. Pinjaman Jadi online ya? konteks ya, di tempat saya itu kita melakukan proses namanya KYC, Know Your Customer. Itu umumnya kalau kalian apply buat pinjol dan lain-lain, itu upload KTP dan upload foto. Sayangnya terkadang saya menemukan kasus foto yang diupload itu adalah foto hasil lamaran kerja. Foto pas foto dan KTP. Jadi sebenarnya kalau saya boleh saran, nggak usah melampirkan KTP saat apply kerja. Nanti saya bahas di akhir. Karena aduh korbannya banyak. Gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nanti abis ini saya udah mau mulai masuk ke ranah CV. Nah, membangun CV bagi karir kamu. Di part ini sebenarnya saya nggak mau bahas terlalu detail karena sebenarnya banyak yang lebih ahli dari saya bertebaran di LinkedIn maupun di YouTube yang sudah membahas ini. Tapi mungkin saya akan lebih membahas tips and trick dari sisi saya pribadi selama sekian tahun bekerja, mencari kerja, dan juga menginterview orang juga. Beberapa hal yang mungkin bisa saya sarankan adalah bagi fresh graduates, maksimal banget 2 halaman cukup. Nggak usah terlalu panjang. Kalaupun pengalaman kerja kalian masih kurang dari 5 tahun, atau katakanlah kalian bekerja masih kurang dari, let's say, 2-3 perusahaan, dan misalkan kalian bekerja di 2-3 perusahaan yang berbeda, tapi job desk-nya sama, nggak usah terlalu dijabarkan terlalu lebar sebenarnya. Oke, itu nomor 1. Kedua, memiliki email yang profesional. Ini tadi sudah kita bahas ya, karena jujur buat saya kalau ngelihat alamat emailnya sudah alay, aku tayang kamu, kayak gitu-gitu, kayak udah lewat sih fasenya sekarang. Cuman maksudnya saya nitip minta tolong banget emailnya yang profesional. Terus nomor 3, saya sering dapat pertanyaan juga kadang kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, dan gue pengalaman nggak banyak, gue baru lulus, sebenarnya yang perlu ditulis itu apa? Pertama sebenarnya bisa ditulis pencapaian secara akademis. Oke lah, kita bisa ngomongin IPK. Tapi mungkin beberapa hal lagi yang perlu ditulis adalah, let's say katakanlah, kalau misalkan teman-teman yang di sistem informasi, asumsi saya kan sambil kuliah mungkin kalian ada ngerjain project. Nah, jabarkan projectnya apa? Projectnya kalian kerjakan berapa lama? Dan sekiranya apa yang kalian kalau misalkan kalian sampai ngoding, let's say katakanlah code language apa yang kalian pakai, atau kalau misalkan kalian nggak nge-coding tapi kalian memakai let's say katakanlah platform, misalkan kalian bikin website, kalian nggak nge-code tapi kalian misalkan familiar dengan platform seperti Wix lalu WordPress, kalian cantumin juga. Jadi bisa kalian cantumkan di situ. Buat teman-teman yang mungkin dari sisi kesehatan, keperawatan, ya kalian tulis saja. Kalian sudah pernah magang di mana? Dan di tempat magang kalian ditugaskan di divisi apa? Karena kan di rumah sakit itu divisinya juga gede kan. Ada yang mungkin di anestesi, ada mungkin yang di di bangsal anak, mungkin ada yang ngurusin penyakit, let's say katakanlah yang hemodialisa itu kalau nggak salah cuci darah kan, itu pun juga spesifik biasanya. Jadi kalian cantumkan itu spesifikasi kalian waktu kalian magang apa. Jangan cuman waktu magang, saya magang di rumah sakit ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jangan, kalian jelasin. Kalian pada saat magang selama let's say katakanlah 6 bulan, 3 bulan, kalian rotasi sudah ke divisi mana aja. Dan mungkin kalau kalian secara nah ini juga sebenarnya pada saat kalian mencari kerja, kalian bisa sebenarnya mengarahkan kalian tuh pengen kerja di mana. Misalkan buat teman-teman yang di perawat, kalian sudah pernah magang di 3 tempat misalkan. Dan di 3 tempat tuh kalian dirotasi di mana aja. Let's say katakanlah kalian lebih suka,
saya lebih tertarik dan saya lebih suka ternyata di bangsal anak misalkan. Pada saat kalian tulis di CV kalian, utamakan kalian meng-highlight atau memberikan penekanan lebih tentang apa aja yang kalian lakukan di bangsal anak, misalkan. Jadi ada penekanan lebihnya. Terakhir, punya template CV yang berbeda jika ingin melamar di industri yang berbeda. Kenapa saya highlight ini? Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini mungkin akhirnya tertarik bekerja di industri yang bukan jurusan kuliah kalian. Nah, kalau misalkan kalian terus ada yang mikir, Mas, saya ini kuliahnya perawat. Saya misalkan, saya katakanlah, saya mau apply kerja jadi penyiar radio. Possible loh. Itu caranya gimana? Apa yang harus saya tulis di CV? Ya sudah, kalian tulis kira-kira skill set apa yang sekiranya mirip. Contoh, sebagai penyiar radio, kalian harus bisa tuh sambil ngomong, sambil mengoperasikan berbagai macam alat. Kalian kalau di perawat kan kalian tangan cukup terampil asumsinya. Karena kalian harus bisa melakukan kegiatan yang sifatnya menggunakan berbagai macam peralatan. Atau katakanlah kemampuan public speaking. Intinya poin saya adalah pastikan jika kalian ingin melamar di industri yang berbeda, jangan hanya mempunyai satu CV. Kalaupun nanti kalian sudah masuk ke tahap yang lebih senior, malah saya sangat menyarankan setiap kali kalian apply kerja, sebisa mungkin CV kalian custom sesuai dengan job desk dari masing-masing perusahaan. Oke. Poin berikutnya yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Satu, tidak perlu memberikan informasi pribadi yang terlalu personal. Nik, anak keberapa dari berapa bersaudara, tempat tanggal lahir, itu jangan. Karena kayak tadi saya bilang, banyak penipuan online sekarang, di mana sayangnya informasi yang kalian berikan ini, kasarnya begini, saya mau nanya, di sini berapa orang yang sudah pernah buka akun bank? Atau punya rekening bank? Pasti saya banyak dari teman punya rekening bank. Coba kalian ingat-ingat, pada saat kalian membuka rekening bank, yang diminta informasinya apa? Nama lengkap, sudah ada di CV kalian, tempat tanggal lahir, NIK, nama ibu kandung, alamat. Dari 5 ini, informasi yang sudah pasti kalian berikan pada saat apply kerja, umumnya itu adalah nama dan alamat. Meskipun saya jujur pribadi, saya sekarang sudah tidak nulis alamat rumah saya lagi. Saya hanya menuliskan kota domisili saya sekarang. Karena saya bekerja di bidang financial service, saya tahu resikonya kalau saya nulis alamat rumah. Biasanya sekarang saya cuma domisili mentok-mentok kecamatan. Oke. Nick, sudah jelas menurut saya jangan ada, makanya tadi saya begitu tadi Mbak Kevin ngomongin jangan lampirkan KTP, saya langsung bilang jangan, karena di KTP itu semua yang dibutuhkan ada. Jadi saran saya tidak memberikan informasi pribadi. Kalaupun kalian misalkan sudah diterima, lalu mereka bilang, Mas, Mbak, saya minta KTP-nya ya untuk bikin kontrak. Beda cerita. Memang pada saat penulisan kontrak, entah itu nanti kontraknya untuk permanen, ataupun kontrak yang jangka pendek 1 tahun, 6 bulan, 2 tahun, itu memang diminta KTP. Tapi kalau udah minta KTP, kakak, jangan. Itu takutnya penipuan. Terus kedua, sebenarnya riwayat pendidikan. Ini sebenarnya berhubungan dengan jumlah halaman dari CV-nya. Karena tadi kan saya menyarankan jumlah halaman maksimum 2. Artinya apa? Informasi yang diberikan tidak usah terlalu detail sampai dengan level pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Tidak perlu sebenarnya. Karena yang dilihat adalah pendidikan terakhir. Begitu. Saya nggak akan bahas detail karena sebenarnya dari sisi template sudah banyak. Ini cuman sekiranya tips and trick apa yang perlu diberikan, karena secara umum
saya melihat ini yang paling banyak sekiranya masih menjadi kekurangan atau kesalahan. Oke, dari aku materiku kayaknya itu. Mungkin aku open Q&A dulu, baru terakhir mungkin kita coba bedah akun LinkedIn deh. Cuman mungkin open questions dulu deh. Boleh, teman-teman udah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung buka mikrofon. Oke, ada pertanyaan dari Kak Lisna Adelia, Prodi Informatika. Mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kita, untuk HR sendiri melihat dari segi apa ya? Sedangkan dalam lowongan kerja itu sendiri biasanya sudah tertera job desk dan jurusan yang dibutuhkan. Itu seperti apa? Terima kasih, Kak. Mangga, Kak. Dijawab. Oke. Saya sendiri sering lompat-lompat kerja yang sebenarnya jurusannya nggak linear. Mbak Kevin tahu itu. Saya lulus di diploma community welfare, kesejahteraan masyarakat kalau di Indonesia, kesehatan masyarakat kalau di Indonesia. Tapi saya bisa kerja di bidang financial service di teknologi. Sebenarnya poin pertama teman-teman itu mindset. Jadi sebelum kita bahkan menulis CV ataupun sebelum kita interview, yang perlu kalian tanamkan pertama itu mindset. Kita bisa apa enggak? Satu, kita bisa apa enggak? Kedua, apakah kita benar-benar suka dengan topik atau industri atau jenis pekerjaan yang berbeda ini? Itu dulu yang akan saya tanyakan ke kalian. Mindsetnya dulu. Kalian sudah memiliki mindset yang tepat nggak? Karena memang harus diakui, kalau kalian bekerja di bidang yang kalian tidak familiar, baik dari sisi kuliah maupun bekerja, kalian memang harus kerja keras 2 atau 3 kali lebih keras. Karena apa? Kalian harus catch up, kalian harus mengejar keilmuan atau pengetahuan yang tidak kalian dapatin. Itu dulu, saya bertanya itu dulu. Itu nomor 1. Nah, katakanlah asumsikan kalian hendak apply kerja di bidang yang ternyata tidak sesuai dengan keilmuan kalian. Pertanyaan saya adalah, kalau kalian memang mau apply, saya bertanya dulu, kenapa? Apa yang bikin kalian tertarik dengan posisi tersebut? Apakah hanya karena disuruh orang tua, atau karena memang kalian tertarik? Saran saya kalau kalian memang mau pindah ke suatu bidang yang belum pernah kalian kerjakan, memang kalian tertarik. Atau opsi ketiga, dan sering kali terjadi, BU, butuh duit, butuh uang. Tapi kalau kalian pada 2 opsi ini, kalian harus siap tuh, kayak tadi saya cerita, memang kalian berarti harus siap untuk kerja keras lebih, untuk belajar. Nah, bagaimana proses kita katakanlah menulis CV-nya dan berinteraksi dengan HRD-nya? Nah, begini. Kalian bisa tetap tulis, misalkan let's say katakanlah saya ngambil contoh saya pribadi. Saya sebelumnya bekerja di bidang rekrutmen student, jadi perekrutan student untuk kampus asing, dan saya waktu itu hendak bekerja di perusahaan teknologi startup. Tetapi yang dicari sebenarnya adalah posisi untuk berhadapan dengan klien. Ya, jadi industrinya merekrut student, yang satu berhadapan dengan klien. Yang saya tuliskan adalah kegiatan apa, aktivitas apa yang saya lakukan di pekerjaan saya yang lama, yang sebenarnya sama di posisi yang saya apply. Tetapi mungkin secara teknis berbeda. Saya ulangin ya. Kalian perlu mencari kesamaan antara posisi yang lama kalian kerjakan dengan posisi baru yang sekiranya berbeda ini, kalian perlu cari kesamaannya. Kalau kalian bilang, Mas, tapi nggak ada kesamaannya. Sebenarnya ada. Kalian bisa kembali ke basicnya, di mana namanya bekerja, semua itu pasti kita akan selalu membahas yang namanya teamwork, bekerja dengan deadline, ketiga mengikuti perintah atau mengikuti proses,
Keempat, biasanya adalah inisiatif. Di dunia kerja, kalian mau kerja dimanapun, posisi apapun, dari yang namanya kuli bangunan sampai dengan pemimpin perusahaan, ujung-ujungnya pasti 4. Teamwork, kuli bangunan itu teamwork loh guys. Mengikuti proses, mengikuti aturan. Kita bangun rumah, itu startnya dari bawah, nggak langsung genteng. Dari bikin fondasi dulu. Terus pasti ada deadline. Dan keempat, inisiatif. Jadi, kalaupun kalian berpikir untuk berpindah jurusan, atau mengerjakan pekerjaan yang tidak sama dengan background pendidikan atau background kerjaan kalian, highlight aja 4 hal ini. Bagaimana kalian bekerja dalam tim, bagaimana kalian bekerja dengan deadline, apakah kalian bisa bekerja dengan deadline. Mungkin kalau di keperawatan mungkin bukan deadline, tapi pressure ya. Mungkin lebih, misalkan yang kerja di IGD atau pada yang di ICU, itu biasanya mungkin bukan deadline, tapi pressure. Terus ketiga adalah proses, karena kita mau kerja dimanapun, itu pasti ada SOP, pasti ada proses. Bagaimana cara kita memastikan kita mengikuti SOP dan proses dengan baik dan benar. Dan keempat, inisiatif. Karena dimanapun kita bekerja, atasan tuh senang punya bawahan yang punya inisiatif. Udah, simpel aja. Jadi 4 itu aja. Kalau kalian pindah kerja, atau apply kerja yang tidak sesuai dengan kalian, highlight 4 hal ini aja di CV ataupun pada saat kalian interview. Oke. Semoga menjawab ya, Lisna ya. Ya, terima kasih Kak Lisna. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Boleh langsung open mikrofonnya ya. Atau di tipping Kita di... mau nanya lagi, Kak. Boleh. Boleh. Kak Anita. Kayak interest banget sih materinya. Mungkin berkaitan juga sama Kak Kevin ya, tadi di awal ya untuk jawab interview. Sedikit sharing sih, dan emang saya juga ingin bertanya gitu dari sisi dari recruiter. Jadi ketika waktu itu saya interview di Jakarta Selatan untuk posisi staff IT network ya, networking. Tapi di situ HR tuh malah kayak ini ya. Jadi kayak menyangkutkan kerjaan job desk-nya itu tidak hanya sebagai networking ya untuk IT staff-nya, tapi melainkan ke mereka bilang kayak nanti di sini kamu juga harus bisa semuanya ya, seperti service printer, AC dan lain, yang sebagian besarnya itu adalah kerjaan GA gitu loh, General Affair. Nah, waktu itu mungkin ketika waktu itu karena saya dikasih pertanyaan yang unpredictable gitu ya, jadi langsung saya jawab ya oke gitu. Nah, seharusnya jawaban saya itu seperti apa, Kak? Oh, gua, oke. Keterima nggak Arif di situ? Nggak keterima, Kak. Jadi udah lama malah, jadi sebelum Oke. Lebaran kemarin, Kak. Kalau saya bisa bilang selamat, kamu terbebas dari jebakan Batman. Gini, memang jujur mungkin buat teman-teman yang di bidang lulusan IT, kalau saya boleh jujur, memang di industri atau di dunia kerja itu masih sering ada mispersepsi lulusan IT atau lulusan IT itu bisanya ngapain, itu masih ada. Kayak yang tadi diceritain sampai service printer dan lain-lain, ya itu sebenarnya masuk ke ranah hardware sebenarnya. Padahal kalau asumsi saya kalian pasti akan lebih banyak di software sebenarnya. Nah, kalau saran dari saya sebenarnya mungkin lebih ke arah dikonfirmasi lagi job desk-nya seperti apa. Dan kayak saya bilang, pastikan kalian memang sekiranya nyaman nggak dengan job desk tersebut. Kalau misalkan, ya ini kita nggak menutup mata ya, kalau memang lagi BU,
Kalau kalian merasa nyaman dengan job desk-nya seperti itu, ya tidak masalah kalau misalkan rezekinya di situ. Karena terkadang bekerja itu tidak harus selalu yang langsung ideal. Ada proses yang namanya membangun jenjang karir. Terkadang kalau kita harus start dari bawah, ya udah kita terima dulu start dari bawah. Cuman penting bagi kalian untuk sekiranya tahu kalian akan stay di sana berapa lama dan apa yang ingin kalian ambil, apa ilmu apa yang ingin kalian ambil. Sebagai konteks, misalkan kalian bekerja sebagai, let's say katakanlah kalian bekerja sebagai sales, pekerjaan yang saya tahu paling banyak dihindarin sama orang. Tetapi kalau misalkan kalian masuk ke sebuah perusahaan, misalkan aja, kalian masuk ke sebuah perusahaan yang memang kalian suka sekali produknya, dan kalian berharap kalian mau belajar mengenai produk tersebut, dan satu-satunya posisi yang terbuka adalah sales, dan kalian mau belajar, ambil dulu aja. Sampai dengan kalian sudah mendapatkan ilmu atau pengalaman yang kalian butuhkan, move on. Kan tadi saya bilang di awal, generasi kalian, termasuk saya, itu punya kemungkinan bekerja 2 sampai dengan 3 kali lebih banyak perusahaan daripada bapak-bapak dan ibu kita. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Mbak Kevin, monggo. Iya, selamat ya. Lepas dari jebakan Batman. Arif, artinya memang kalau sebetulnya kalau dibilang ada pertanyaan menjebak atau enggak ya Mas Dana ya. Kita tuh pengen tahu seperti apa sih karakternya, ini orangnya tuh kayak gimana. Cuman mungkin saran aku next-nya kalau misalnya ada misalnya, tapi kamu harus mau ya kerjain ini kerjain itu. Kamu jawab aja dengan tegas bahwa kamu akan melakukan pekerjaanmu sesuai dengan job description yang ada dan kontrak yang tertulis. Oke, bukan berarti kamu tidak bisa melakukan apa, tidak. Dan satu lagi, apapun yang diinstruksikan oleh atasanmu. Oke, bukan berarti kalau misalnya suruh ganti aqua, kamu pun akan melakukan ya. No. Jangan, harus ada value diri, harus menghargai diri sendiri. Itu juga nilai plus. Jadi kalau misalnya nanti saya sih biasanya kalau melihat ada kandidat yang bilang saya akan melakukan hal sesuai dengan kontrak misalnya ya. Berarti dia gigih nih anaknya sesuai pendiriannya. Maksudnya itu nilai, artinya apa? Kamu menghargai dirimu sendiri. Menghargai dirimu gitu loh. Itu nilai lebih. Itu menurut aku ya Arif ya. Nanti ke depannya jangan, oke Pak, saya lakukan apapun. Jangan ya, oke? Itu aja sih, Mas. Oke, ada lagi yang nanya yang lain nggak? Kalau nggak, mungkin kita masuk ke sesi terakhir. Saya mau live preview. Barusan dikasih sama Arif. Linknya menurut saya, profil LinkedIn-nya cukup menarik. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya masuk ke 5 menit terakhir, lebih ke arah kita sama-sama review. LinkedIn itu seperti apa sih? Dan juga bagaimana caranya kita membuat profil LinkedIn yang sekiranya oke. Nah, bentar. Saya mau buka LinkedIn. Udah kelihatan? Oke. Pertama, saya mau ngasih gambaran. LinkedIn itu tampilannya seperti apa sih? Ini contoh tampilan LinkedIn personal saya. Seperti umumnya sosial media yang lain, di sini akan ada homepage, di mana ya di sini akan ada tempat kita bisa membuat posting, menulis sebuah postingan. Lalu di sini juga akan keluar siapa feed yang ada, kelihatan juga teman kita nge-like apa atau komen di mana. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba di atas si Mbak Kevin nge-like satu postingan muncul di feed saya. Jadi di sini tempat kita sebenarnya banyak berinteraksi. Mungkin kita buka dulu sebagai contoh, tadi si Arif sudah share. Nah, ini yang mungkin tadi sempat kita bahas di awal, di mana di LinkedIn itu, di bawah foto, itu biasanya ada penjelasan sedikit mengenai deskripsi singkat sekali mengenai seseorang. Saran saya, biasanya deskripsi ini akan terisi dengan posisi apapun yang pekerjaan tempat kalian bekerja sekarang. Itu by default. LinkedIn artinya
Kalau kalian tidak merubah apapun, itu akan secara otomatis terisi seperti itu. Tetapi saran saya, mungkin saya pecah menjadi 2 fase ya. Jika kalian memang masih seorang fresh graduate dan saat ini memang mencari pekerjaan, masih mencari pekerjaan, dan kalian sudah tahu kira-kira jenis pekerjaan apa yang kalian cari, sebenarnya apa yang ditulisin sama Arif ini sudah benar, di mana dia meng-highlight fresh graduates of information system. Tapi saran saya, penjelasan yang lanjutannya ini bisa, Rif, mungkin kamu lebih detailkan, kamu taruh di about sini, Rif. Oh, oke kan. Oke ya. Nah, di bagian atas ini kamu cari sebenarnya keywords. Kalau misalkan seorang recruiter yang mencari lulusan dari information system, biasanya keyword yang dicari apa aja sih selain information system? Information system itu kan bahasa Inggrisnya. Let's say katakanlah kamu tulisin fresh graduates of information system, terus mungkin bukan strip yang kalau di laptop di keyboard tanda di atas enter yang garis tegak lurus. Terus misalkan berikutnya Rif kamu masukin sistem informasi bahasa Indonesianya. Information system kan turunannya masih ada banyak lagi kan Rif? Mungkin manajemen informasi atau sistem admin. Jadi bisa juga kalian masukkan role-nya apa, contoh pekerjaannya apa. Atau misalkan kalian di sini kan kelihatan nih di LinkedIn-nya Arif ada beberapa informasi, misalkan information technology developer dimasukkan ke sini. Kenapa kok saya bilang perlu dimasukkan ke sini? Karena mungkin Mbak Kevin bisa confirm ya. Terkadang kalau misalkan seorang recruiter sedang mencari open position, yang mereka lakukan itu mereka ke kolom search lalu masukkan kata kuncinya. Misalkan saya mencari information system fresh graduate. Ini kelihatan nih sebenarnya kita bisa lihat people. Di opsi atasnya ada click people. Nah, ketahuan nih semua nih. Dan itu kenapa tadi pentingnya kata kunci itu ada. Karena tadi yang bagian di bawah yang ditulis sama Arif, itu tuh tampil kelihatan di sini. Dan seorang recruiter pun bisa dengan sangat spesifik, misalkan mereka lagi nyari di mana. Bisa dicek lokasinya di mana. Misalkan saya iseng aja, saya masukin Surabaya. Saya bisa dengan sangat spesifik nih, nyari akun yang punya kata kunci fresh graduate information system di Surabaya. Ini poin pertama, pentingnya kalian memperhatikan keyword yang kalian tulis. Jangan, nanti kalau kalian sudah mulai aktif di LinkedIn, kalian akan melihat tuh, ada orang-orang yang di bagian keyword ininya ditulis kata-kata mutiara. Jangan, nggak kecari. Mbak Kevin udah ketawa tuh, udah sering lu lihat ya. Gue mau udah enak ngeliatnya Mbak, yang kayak gituan Mbak. nggak bisa dicari apa yang itu. Nah, ini pertama, bagian atas. Bagian kedua, about, ini sebenarnya lebih memperkenalkan diri kalian. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sih Mas. Itu sering banyak pertanyaan yang saya sering ditanyain. Saya sih berpendapat, be honest, jujur aja, dan jadi diri kalian. Kalau memang kalian ngerasa bahasa Inggris saya masih belum nih Mas, ya udah tulis bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak usah maksa. Karena takutnya kalau terlalu banyak bahasa Inggris ya, ekspektasi recruiter jadi berlebihan. Tuh. Nah, jadi untuk about, saya sih bisa bilang apa yang ditulis sama Mas Arif ini sudah cocok untuk level untuk kalian yang fresh graduates. Kembali lagi sebenarnya kalau kembali ke materi saya sebelumnya pada saat perkenalan
pada saat apply kerja, perkenalan, sebenarnya ini kalian bisa gunakan hal yang sama sebenarnya. Memperkenalkan diri kalian, kalian lulusan mana, jurusan yang kalian ambil apa, lalu in summary secara pendek pengalaman kerja atau pengalaman project kalian apa aja. Itu bisa dimasukin. Sebenarnya apa yang ditulis sama Mas Arief di sini udah oke, bisa dilanjutin, bisa mungkin bukan di copy ya, tapi secara konsep diikutin. Oke. Terus dari sisi experience, nah ini menarik nih. Kalau kalian bingung apa yang mau biasanya begini, di bagian experience ini masih menjadi perdebatan. Saya sih tidak mau ikut dalam perdebatannya. Umumnya ada orang yang nulis harus kasih job description lengkap. Ada yang bilang harus job description, lalu achievement-nya apa aja. Ada yang bilang lagi skills-nya apa aja. Menurut saya, itu tidak perlu diperdebatkan. Lebih ke arah kalian merasa nyaman untuk menulis yang mana. Jadi opsinya bisa sebenarnya, apa yang dilakukan sama Mas Arief ini menurutku sudah oke. Mas Arief spesifik hanya mendetailkan apa yang ada skills-nya. Mungkin kalau ada, bisa ditambahkan Mas Arief achievement. Achievement itu tidak harus karyawan teladan, enggak harus yang kayak gitu. Memang kalau ada boleh, tapi misalkan Mas Arief kalau yang di sini mungkin secara spesifik bisa dituliskan, let's say katakanlah pada saat marketing nih di sini, marketing officer. Kan di situ kan ditulis handle sosial media. Mungkin bisa dijelasin sebelum Mas Arief pegang sosial medianya, followers-nya berapa, engagement-nya berapa, setelah Mas pegang, followers sama engagement-nya naik jadi berapa, misalkan. Terus, let's say katakanlah IT support officer di sini. Ini kan kalau saya lihat, kayaknya lebih banyak sebagai IT support. Oke, IT support asumsinya terkadang ada SLA yang harus dicapai. Misalkan satu problem bisa diselesaikan sebelumnya makan waktu 2-3 hari, Mas Arief masuk atau teman-teman lain masuk, bisa dipersingkat jadi berapa hari, misalkan SLA-nya. Improvement apa yang dilakukan. Itu juga hitungannya sudah sebagai achievement. Okay. Sisanya menurut saya sudah cukup oke. Kalau maksudnya gini, kalau memang sekiranya menulis panjang itu belum bisa menjadi kebiasaan, paling tidak secara minimum skill seperti ini sudah cukup. Gitu. Oke, dari Mbak Kevin ada yang mau ditambahin nggak, Mbak? Enggak sih, buat aku udah keren untuk seorang fresh graduate. Dia udah punya LinkedIn profile, terus udah bisa nge-build lah ya Mas ya. Ya, ini untuk awal. Udah oke banget. Udah oke, cuman tinggal rajin-rajin buka aja. Harus rajin buka dan engage. Iya, betul. Engagement penting. Nggak apa-apa, make connection. Sebanyak-banyaknya. Ya Arief ya. Good luck loh. Okay. Connection-nya masih di bawah 100. Ayo, semangat. Follow influencer. Nggak apa-apa kok. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin dari sisi LinkedIn-nya? Untuk teman-teman, kelamaan Mas. Ini. I know. Makanya gue udah mau tutup aja nih sebenarnya. Dia harus diberhentikan Mbak Anita. Kalau enggak dia akan terus kalau bisa 3 jam, dia akan 3 jam Mbak. Luar biasa, semangat banget ya Pak ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Tadi udah ada berapa yang bertanya ya buat materi kedua? Udah 3 ya kalau nggak salah, atau 4? 3, udah 3 pertanyaan ya teman-teman. Oke, kalau begitu materinya sudah selesai ya Pak? Sudah selesai? Sudah. Terima kasih banyak untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa bermanfaat dan insya Allah akan berguna untuk kami ketika mencari pekerjaan ke depannya. Oke. Buat teman-teman ada pengumuman nih, ada info dari Marketing Horizon. Di sini kita ada program Teman Horizon. Jadi buat teman-teman yang bisa ajak mahasiswa baru bakal dapat insentif, udah gitu ada
part time juga di marketing. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung, nanti boleh hubungin ke bagian marketing ya. Ini berguna banget nih buat teman-teman yang cari tambah-tambahan penghasilan. Terus ada info lagi dari CSDL. Tanggal 12 Juli 2022 bakal ada job fair di Stikes Horizon Karawang jam 9 sampai jam 12. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti tanggal 12 Juli jam 9 sampai jam 12 pokoknya harus ada di kampus buat ikut job fair. Oke. Penyampaian materinya udah selesai dari 2 materi. Dari materi kedua, kesimpulannya untuk LinkedIn. LinkedIn ya Pak bacanya ya? Gini aja, ED-nya nggak usah dibaca, LinkedIn. Gitu. LinkedIn, oke. Dari kemarin susah banget ini bacanya gimana ya. Oke, untuk LinkedIn sendiri beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, penulisan, kemudian foto profil yang profesional, kemudian alamat email yang profesional, kemudian tutur bahasa yang baik dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian untuk CV sendiri, untuk fresh graduate itu maksimal 2 halaman, kemudian alamat email yang profesional, cantumkan pencapaian akademis sama template CV yang berbeda untuk industri yang berbeda. Seperti itu ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita mau dokumentasi dulu boleh ya? Kita foto dulu. Maksudnya screenshot. Oke, sebentar. Tahan ya. Sebentar. Ibu Kevinnya kemana ya? Teman-teman boleh open cam dulu semuanya biar bisa ke tag. Oke. Ini gini ya? Gini nih. Kok cuman Ani sama Pak Kusabianto aja ini yang gede fotonya? Atau emang kayak gini? Oke. Sama. Nah, kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3 lagi. Teman-teman belum semua nih yang open cam ya. 1, 2, 3. Ini tampilannya. Bentar. Oke, lagi. Nah, sebentar. 1, 2, 3. Oke, lagi. Slide kedua. Ya, oke. Alhamdulillah sudah terdokumentasi semuanya ya, teman-teman ya. Alhamdulillah acara seminar hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Buat yang tadi bertanya, semuanya dapat door prize dari CSDL ya. Buat vouchernya seperti apa dan nominalnya berapa, nanti akan diinfokan oleh CSDL. Jadi buat vouchernya bisa diambil mulai dari hari Rabu ke depan ya. Kemudian terima kasih banyak kepada CSDL Stikes Horizon Karawang, kepada pemateri Ibu Kevin dan Bapak Kusabianto, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan, sangat luar biasa bermanfaat. Kemudian untuk seluruh peserta seminar hari ini, terima kasih banyak sudah join seminar online Virtual Career Talk tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya. Semoga bermanfaat materi yang sudah disampaikan. Terima kasih semuanya, semoga kita bisa bertemu kembali secara offline tentunya. Oke, tanggal 12 nanti ya ada job fair, jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa hadir. Jangan lupa follow juga Facebook sama Instagramnya CSDL, CSDL Horizon Karawang kalau nggak salah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.